Tokoh-tokoh Wali Songo. Sebagai waliyatullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia, Wali Songo juga berkedudukan sebagai Waliul Amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Wali yang dimaksud adalah waliullah, yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi, Wali Songo berarti wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Adapun nama-nama Wali Songo sebagai berikut: Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. 1. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad menurut riwayat. Ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro, Bulan putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta. Di antara murid-murid beliau adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishak. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak dengan ibu kota Bintoro. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. 2. Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa sehingga kedatangannya menandai permulaan masuk Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 3. Sunan Bonang. Lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525 di Tuban. Beliau dikenal dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Beliau juga yang mendidik Raden Fatah hingga kelak menjadi raja kerajaan Demak. 4. Sunan Giri. Memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gendiferit, jorgula, cublak-cublak suwong, dan lir-ilir. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik. 5. Sunan Derajat. Memiliki nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407. Beliau juga salah satu putra Sunan Ampel. Sunan Derajat menciptakan tembang Jawa Pangkur sebagai sarana dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad 16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik. 6. Sunan Kalijaga. Memiliki nama asli Raden Masyahid. Ayahnya adalah Raden Sahur Tumenggung Yawatikta yang menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam versi berasal dari bahasa Arab dari kata Qodizaka atau pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit dan gamelan yang digunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, serta kesusastraan. 7. Sunan Kudus. Lahir dengan nama Ja'far Shadiq. Beliau memiliki silsilah yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu.
seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliyul Ilmi, yaitu orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga menciptakan gending Mas Kumambang dan Mijil. 8. Sunan Muria. Lahir dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. 9. Sunan Gunung Jati. Memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, yaitu Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Dalam pembahasan kita sebelumnya oleh rekan-rekan saya, bisa ditarik kesimpulan bahwa Wali Songo adalah waliullah atau wali Allah, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah dan sangat mulia. Di samping itu, Wali Songo merupakan tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, yang memiliki peran dalam bidang pendidikan, seni budaya, sosial, berbangsa, dan bernegara.